语言爬满了甲骨。Si Hao berusaha keras dalam serangan terakhir ini. Sementara itu, proyeksi Dewa Hujan tidak membuka matanya selama ini. Dia hanya mengangkat tangan dan menamparkan ke arah si Hao. Itu tidak mungkin untuk dihindari karena ini adalah proyeksi kekosongan dewa. Akhirnya, pedang yang patah itu menyala. Selain itu, ia terpisah dari si Hao dengan sendirinya. Untaian demi untaian cahaya simbol menyebar keluar, dan hujan cahaya menjadi redup. Tidak ada yang tersisa pada akhirnya, itu benar-benar menghilang dari tempat ini. Tubuh si Hao tersandung. Dia meminum seteguk besar anggur iblis kecil. Jalan-jalan benar-benar sunyi. Semua orang kaget saat mereka melihat ke arah itu. Klan hujan adalah yang pertama menjadi bodoh. Mereka tercengang, dan tidak ada dari mereka yang percaya apa yang telah terjadi. Segera setelah itu, mereka menjadi marah. Dewa Hujan, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Mereka berteriak keras. Mereka tidak bisa menerima kenyataan mereka saat ini. Dewa Hujan, di mana kamu? Kenapa kamu tidak bisa kembali? Semua orang dari klan hujan tidak bisa mengerti mengapa tidak ada berita sama sekali tentang Dewa Hujan setelah bertahun-tahun. Sesosok muncul di sini untuk sementara, tetapi kemudian menghilang dengan cepat. Pada saat berikutnya, klan hujan semua berteriak keras. Bunuh dia. Mereka tidak bisa memberi si Hao kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya, jadi mereka akan memanfaatkan situasi untuk menyerangnya bersama-sama. Inilah yang dipikirkan semua orang saat mereka bergegas bersama. Cahaya berharga menari-nari, dan suara senjata bergema di udara. Pedang patah menutupi langit, dan dengan tebasan, kira-kira 10 orang di dekatnya tersapu oleh pancaran pedang hitam. Mereka semua terbelah menjadi dua di pinggang, bagian atas mereka terus bergerak maju, tetapi bagian bawah mereka sudah runtuh. Darah berceceran di mana-mana. Si Hao tidak bergerak dari lokasinya. Tatapannya dalam dan dingin saat menyapu mereka. Dengan suara gudong, dia sekali lagi meneguk anggur iblis kecil itu. Tubuhnya meletus dengan kemegahan yang berharga untuk cepat sembuh. Baru sekarang orang-orang di jalanan menjadi ribut. Proyeksi Dewa Hujan menghilang bahkan tanpa melepaskan sambaran petir terakhir. Itu membuat semua orang terkejut dan merasa sedikit menyesal. Itu hanya seorang pemuda lajang, namun dia sangat gagah berani. Dia berani bergegas maju dengan cara yang menantang surga untuk melawan proyeksi kekosongan yang tak terduga itu. Proyeksi surgawi tidak bisa membunuhnya, dan sebenarnya remaja itulah yang tertawa terakhir. Hati semua orang sangat terguncang. Seluruh tempat ini mulai berteriak keras, dan seluruh jalan penuh dengan orang. Pada saat itu, para ahli yang bergegas keluar dari kekuatan besar ibu kota untuk menyaksikan hasil ini. Dia adalah bocah iblis dari alam dewa kekosongan. Akhirnya, seseorang meneriakkan kalimat ini, mengumumkan identitasnya. Sejumlah besar keraguan segera bubar karena mereka semua tahu siapa dia. Benar, justru dia. Pedang patah itu berasal dari Heaven Mending Pavilion. Di masa lalu, dia menggunakannya untuk melepaskan pembantaian besar di alam dewa kekosongan. Sekarang, semuanya terungkap. Tidak heran klan hujan sangat membencinya dan tanpa henti menyerangnya setelah mengetahui siapa dia. Surga, sebenarnya anak yang kejam itu. Setelah beberapa tahun berlalu, dia juga tumbuh dewasa. Tempat ini berada dalam kekacauan. Siapa yang tidak tahu tentang 10 orang surgawi dari alam dewa kekosongan itu? Dia telah menyebabkan sensasi besar tahun itu. Ini karena dia menciptakan gelombang besar yang menelan seluruh alam dewa kekosongan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Ketika berita itu menyebar, seluruh ibu kota terguncang. Banyak orang ingin bertemu dengan orang ini, tetapi mereka semua memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Di masa lalu, sangat sulit untuk menemukannya di dunia nyata. Saat ini, tubuh aslinya benar-benar telah tiba di ibu kota negara batu. Keluarga besar tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Apakah dia mencoba membangkitkan gelombang raksasa? Anak iblis dari saat itu pasti tidak akan menunjukkan dirinya untuk mati. Dia harus memiliki semacam dukungan, atau bagaimana dia berani bertarung. Mata Rain Clansman menjadi merah. Meskipun mereka takut dengan kekuatan si Hao, pikiran membunuh mereka tidak berkurang. Dewa Hujan adalah siapa mereka mempercayakan iman mereka, serta jejak tak tertandingi mereka untuk yayasan mereka. Bagaimana dia bisa dihujat? Meskipun itu ada hubungannya dengan Dewa Hujan sendiri, menghasilkan proyeksi yang lemah sebagai hasilnya dan akhirnya berhamburan,
mereka masih merasa itu tak tertahankan. Itu hanya seorang remaja, namun dia melepaskan serangan paling kuat dengan pedang pada saat yang genting. Jangan menghina dewa. Di kedalaman klan hujan, suara keras terdengar dari aula istana kuno. Mereka yang sebelumnya dalam isolasi terkejut. Mereka terbangun dari kondisi kultivasi mereka, dan sebagai hasilnya, mereka keluar. Si Hao tetap acuh tak acuh dan dingin saat matanya menatap ke depan. Dia mengakui bahwa klan hujan benar-benar agak kuat. Baru saja, teknik terlarang diaktifkan oleh sekelompok orang, dan bahkan proyeksi kekosongan dewa hujan dipanggil. Itu tidak hanya keterlaluan tetapi juga sangat menakutkan dan mencengangkan. Sebuah kecelakaan kecil mungkin telah mengakibatkan kematiannya. Tidak bisa tidak menghormati. Hanya kalian yang bisa tidak menghormati orang lain. Si Hao berkata dengan nada dingin. Dia menyingkirkan pedang yang patah dan mengangkat telapak tangannya yang hitam pekat. Dia menamparkan dengan keras, dan dengan suara hong, istana runtuh, aula hancur, dan taman yang elegan retak. Halaman besar itu benar-benar hancur. Cahaya melonjak dan simbol berkedip di area itu. Seolah-olah hal yang sama terjadi lagi. Bukankah Dewa Iblis Agung juga seperti ini ketika dia datang? Namun hari ini, seorang remaja melakukan hal yang sama. Dia menghancurkan istana kuno klan hujan dan menghancurkan halaman itu lapis demi lapis. Tidak ada yang membuat mereka lebih marah dari ini. Ini seperti merobek luka lama dan membuat yang baru. Mereka semua merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat ini, sekelompok orang tua berjalan keluar dari kedalaman struktur. Ada tetua sekte dan leluhur tua, ini adalah kelompok individu klan hujan yang paling kuat. Mereka akhirnya menunjukkan diri mereka. Sementara itu, saat ini, Si Hao menahan cahaya di sekitar tubuhnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, dia tidak melepaskan tubuh emas hitam yang abadi itu. Dia menatap mereka dengan ekspresi tenang. Pantas. Itu benar-benar dia. Tidak hanya klan hujan, tetapi bahkan mereka yang berada di jalan dan di udara dapat melihat penampilan asli Si Hao. Itu benar-benar anak buah sejak saat itu. Semuanya sekarang benar-benar dikonfirmasi. Orang-orang klan hujan bukan satu-satunya yang merasa tidak bisa tenang. Bahkan suasana hati orang lain pun kompleks. Ini adalah ahli 10 lorong surgawi. Dia menunjukkan dirinya seperti ini dan berdiri sendiri di sini. Mereka adalah orang-orang dari 4 keluarga besar, pembudidaya keluarga Tuoba kuno, dan kekuatan lain yang telah dibantai oleh Si Hao di alam dewa kekosongan. Kepala mereka semua mulai melonjak karena marah. Namun, tidak ada yang bertindak membabi buta tanpa berpikir. Baru saja, kinerja Si Hao benar-benar menakutkan. Itu adalah kekuatan seorang raja yang mulia. Banyak orang menatap baju besi hitam itu. Mereka semua merasa bahwa itu ada hubungannya dengan kekuatannya. Tanpa menggunakan teknik berharga untuk melahap esensi spiritual dari 9 surga Reindao, Si Hao kehilangan aura pertempuran yang luar biasa dari sebelumnya. Sekarang, dia tampak sangat tenang dan mendapatkan kembali aura alaminya. Kenyataannya, para tetua sekte klan hujan telah melihat sedikit melalui ambang pintu. Anak muda, kamu benar-benar membuat kami marah. Di alam dewa kekosongan, Anda membunuh klan kami, dan sekarang, Anda datang ke rumah saya untuk menyebabkan kekacauan. Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun di klan saya? Teriak seorang penatua. Terlalu tidak terkendali. Blokir dia. Para ahli klan hujan mematuhi perintah itu. Banyak dari mereka secara pribadi mengalami peristiwa Void God Realm, kepalanya dipenggal oleh anak muda itu. Mereka harus menghabiskan waktu lama untuk pulih di dunia nyata. Itu bukan sesuatu yang mudah dilupakan. Jenis penderitaan dan kematian itu tidak jauh berbeda dari dunia nyata. Sebenarnya bukan aku yang membuat kalian marah tak tertahankan, melainkan karena kalian semua terlalu pelupa. Apakah Anda mulai melupakan apa yang Anda lakukan di masa lalu? Saya tidak hanya datang ke sini untuk memberontak. Kalian semua telah melakukan terlalu banyak hal jahat. Sepertinya kalian semua hanya akan mengingat hal-hal yang dilakukan orang lain kepada kalian dan tidak pernah memikirkan kesalahan yang dilakukan oleh kalian sendiri. Si Hao menjawab, siapa kamu sebenarnya? Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya tiba-tiba berteriak. Cahaya mulai berkedip di matanya saat dia menatap Si Hao. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk dari ekspresinya. Ini karena ada beberapa orang yang mencurigakan. Anak ini mungkin bisa menjadi bencana, yang seharusnya sudah mati saat itu, atau anak si Ziling. Haha,
Hahaha, si Hao tertawa terbahak-bahak saat menghadapi orang-orang itu. Dia tidak mengaku sebagai orang itu, tetapi dia juga tidak mengatakan bahwa dia bukan orang itu. Tawa mengejeknya sangat menusuk telinga terhadap orang-orang klan hujan. Namun, mereka yang akrab dengan apa yang terjadi saat itu semua gemetar. Ambil cermin tulang transparan. Seorang tetua berkata dengan suara rendah sambil menatap si Hao. Pikirannya gelisah, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dia punya firasat yang sangat buruk. Bagaimana menurut kalian semua? Orang penting lainnya angkat bicara dan bertanya kepada orang-orang di sana. Dia mulai merasa seolah-olah ujung alisnya semakin mirip dengan si Ziling, dan dia juga memiliki sedikit karakteristik dewa iblis besar. Ini membuat wajah sekelompok tokoh penting itu menjadi jelek. Jantung mereka mulai berdebar tak henti-hentinya. Anak itu, mungkinkah dia benar-benar selamat? Pada awalnya, mereka hanya menebak-nebak dan hanya membuat koneksi dengan iseng. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar bisa terjadi. Namun, setelah bertemu satu sama lain berkali-kali, itu membuat keraguan mereka menjadi semakin kuat. Cermin tulang transparan ada di sini. Seseorang berkata dengan suara rendah. Sebuah kotak batu berwarna abu muncul, seolah-olah telah terkubur di bawah debu selama ini. Itu kusam dan tanpa kilau, memberikan perasaan kuno. Apa yang dilakukan Rain Clansmen? Sepertinya mereka mengeluarkan harta karun kuno yang luar biasa. Di luar manor, ada orang-orang yang bergumam sambil melihat ke arah reruntuhan. Kotak batu dibuka. Interiornya dilapisi oleh sepotong kulit binatang. Seorang individu paruh baya dengan cepat membukanya untuk mengeluarkan cermin tulang. Itu dipoles dari tulang simbol primordial, berkilau dan penuh kilau. Dengan suara ci, cermin tulang tampaknya telah dihidupkan kembali. Lampu warna-warni meringkuk di sekitarnya, dan simbol ditembakkan satu demi satu. Gelombang energi misterius mulai membanjiri keluar. Mungkinkah itu cermin tulang transparan yang legendaris? Itu bisa mengeluarkan jiwa dewa ketika diproyeksikan pada daging dan tulang. Dari kejauhan, ada seorang raja bangsawan yang berteriak. Klan hujan memang tangguh dan layak menjadi keluarga yang telah menghasilkan dewa sebelumnya. Mereka bahkan memiliki benda suci kuno. Benar-benar tidak biasa. Seseorang menghela nafas kagum. Cahaya warna-warni disusun menjadi simbol-simbol yang unik. Seluruh permukaan cermin tampak seperti mata saat memancarkan sinar cahaya yang aneh. Cermin tulang transparan dapat digunakan untuk melacak kembali sumber garis keturunan, mirip dengan penggunaan cermin refleksi iblis. Bahkan bisa melihat sejarah seseorang. Seutas cahaya aneh dilepaskan dan diarahkan ke lokasi si Hao. Dia pernah mendengar tentang cermin tulang transparan sebelumnya. Objek semacam ini tidak memiliki kekuatan tempur, dan hanya bisa melihat melalui beberapa kebenaran. Itu jauh dari sekuat cermin refleksi iblis. Akibatnya, dia tidak takut sama sekali. Seringai dingin muncul di sudut bibirnya saat dia dengan percaya diri menyapu pandangannya ke orang-orang klan hujan. Apa, itu dia, itu benar-benar dia. Individu parubaya yang mengendalikan cermin tulang transparan berteriak keras. Tangannya gemetar, dan dia hampir kehilangan pegangan pada cermin yang berharga itu. Wajahnya penuh kejutan, juga sedikit ketakutan. Pada saat ini, salah satu individu penting klan hujan menggunakan cermin tulang transparan untuk mengungkapkan jiwa si Hao. Itu dia, anak dari waktu itu. Dia, sebenarnya tidak mati. Individu parubaya dengan cepat berbicara kepada para tetua di sekitarnya. Kami benar-benar telah membuat kesalahan saat itu, kita seharusnya tidak membiarkan dia hidup, dan akan lebih baik jika kita menyingkirkannya terlepas dari kerusakan reputasi kita. Setelah menggali tulang makhluk tertinggi, kita seharusnya langsung mengeksekusinya. Seorang penatua berbicara dengan suara rendah. Aku tahu itu. Siapa lagi yang bisa membuka 10 lorong surgawi? Selain kelahiran kembali semacam ini dari abu untuk sekali lagi menjalani kelahiran kembali menjadi makhluk tertinggi surgawi, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu? Karakter penting dari klan hujan ini terkejut. Mereka menyesal tidak mengambil tindakan lebih awal. Semuanya sudah jelas. Dia mencoba meniru Dewa Iblis Agung dengan datang ke sini. Dia sengaja mencoba mempermalukan klan hujan saya, kata seseorang dengan penuh kebencian. Cepat dan bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan bencana ini berlanjut. Jika anak muda itu dibiarkan tumbuh, maka itu pasti akan membawa bencana mutlak. Ya, kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kalau tidak, Yeer mungkin belum tentu bisa menekannya di masa depan.
Ini adalah makhluk tertinggi surgawi yang terlahir kembali, dan potensinya tidak terbatas. Tanpa banyak keraguan, klan hujan mengambil keputusan. Mereka akan membunuhnya secepat mungkin. Gunakan semua formasi leluhur klan kita. Cepat dan atur mereka. Pada titik penting, klan yang menekan peninggalan suci harus bergerak juga. Sudut bibir Si Hao menunjukkan seringai dingin. Dia diam-diam menyesuaikan napasnya untuk membantu tubuhnya mencapai kondisi optimalnya. Pada saat yang sama, dari dalam dinding dan halaman yang runtuh beberapa lampu tulang keluar. Akhirnya, salah satu lampu tulang mengalami serangan dan ditebas oleh pedang ganas. Formasi itu rusak. Si Hao melompat, dan Heaven Transforming Bowl di tangannya bersinar, menelan esensi spiritual dari segala arah. Klan hujan benar-benar tidak beruntung. Sebelumnya, ada Dewa Iblis Agung, dan sekarang, ada anak buas yang menentang surga. Mereka pasti akan kehilangan banyak muka setelah kejadian hari ini. Siapa sebenarnya anak muda itu? Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan barusan? Mari kita tunggu dan lihat saja. Saya merasa identitasnya akan segera terungkap ke publik. Tampilan kekuatannya yang besar di sini pasti untuk tujuan tertentu. Identitasnya akan segera terungkap. Seseorang berspekulasi. Di dalam klan, seorang pria parubaya berlari dari taman di belakang dengan ekspresi mengerikan. Roh penjaga, dia pergi. Itu tidak lagi di Manor. Apa yang sedang terjadi? Kemana perginya, dan kapan perginya? Salah satu tetua sekte Rain Clan berteriak saat dia meraih kerah individu ini. Setelah mengalami amukan Great Demonic God, Rain Clan memiliki perasaan yang mendalam bahwa pijakan mereka di ibu kota tidak lagi stabil. Ada sesuatu yang saya butuhkan di sini, jejak spiritual yang ditinggalkan oleh dewa. Pagoda kecil itu tiba-tiba berbicara. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menjadi tercengang. Dia segera tahu apa yang dibicarakan. Bukankah itu keputusan surgawi? Dia menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan salah satu peluang dari pagoda kecil untuk mengalahkan jejak Dewa Hujan. Kali ini tidak akan dihitung. Melalui kekuatanku dan tanganmu, kumpulkan fragmen dekrit. Pagoda kecil itu berkata. Si Hao selalu skeptis apakah pagoda kecil ini mentransfer sebagian karmanya ke tubuhnya. Namun, tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang itu sekarang. Dia benar-benar membutuhkan kekuatannya yang luar biasa. Faktanya, tubuh emas abadimu juga bisa pulih sedikit melalui dekrit surgawi ini, kata pagoda kecil itu. Si Hao terkesiap. Tubuh emas ini memang tangguh. Setelah mencapai kondisi lengkap dan tidak rusak, seberapa kuatkah itu? Bocah jahat, apakah kamu pikir kamu sudah dewasa dan bisa mengganggu klan hujanku? Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan. Namun, Si Hao tampaknya tidak takut sama sekali. Dia sebenarnya merasa agak santai, karena pagoda kecil itu akan beraksi. Di kedalaman klan hujan, seolah-olah sungai bintang mengalir keluar dan gunung berapi meletus. Hujan cahaya memenuhi langit, dan aura yang dilepaskan menjadi semakin mengejutkan. Anak muda, kamu datang ke tempat yang salah. Klan hujan bukanlah tempat yang bisa dipermalukan oleh sembarang orang. Kamu sekarang bisa mati, seorang penatua dengan dingin dan tanpa emosi berkata. Tiba-tiba di depan kuil itu, hujan cahaya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Itu hampir seolah-olah api surgawi telah padam. Pada saat berikutnya, Si Hao merasa seolah-olah ada angin bertiup melalui telinganya. Ada sesuatu yang memasuki pagoda kecil itu, seolah-olah sedang memakan sesuatu. Sementara itu, dia memperhatikan bahwa ada juga perkamen emas yang menempel di tubuhnya, menyatu dengan tubuh emas abadi. Pada awalnya, pancaran dari perkamen itu menyilaukan, tetapi segera mulai memudar. Pikiran anak iblis itu langsung terlempar ke dalam kekacauan. Dia merasa seolah-olah kedua orang ini sama-sama diuntungkan, namun dialah satu-satunya yang tidak. Dia mengambil sepotong perkamen redup itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mulai menggigit dengan keras. Di kejauhan, sekelompok individu penting menggosok mata mereka dengan paksa. Mereka merasa seolah-olah mata mereka pecah saat mereka semua berteriak ketakutan. Kamu berani? Apa yang mereka lihat? Orang itu tampak seperti sedang mengunyah wortel, dan apa yang sebenarnya dia makan adalah bagian dari keputusan surgawi. Hal serupa sebenarnya terjadi di dunia nyata. Ini sangat keras dan rasanya menjijikkan. Si Hao mengerutkan kening saat dia mengunyah dekrit surgawi dengan kaci-kaci. Pada saat yang sama,
Ada beberapa orang yang ditarik ke udara dan tersedot ke dalam mangkuk kecil. Kembalikan dekrit surgawi kita. Banyak orang berteriak keras. Si Hao mengunyah dengan sekuat tenaga dan akhirnya menemukan bahwa dia cukup mengunyah. Dia menelan dan berkata, tidak terlalu buruk. Rasanya sedikit lebih kuat dari terakhir kali. Kamu, pergi mati. Seseorang berteriak. Sebuah formasi diaktifkan, tetapi itu masih tidak berguna. Si Hao mundur dan tidak masuk ke perangkap mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Mengapa dekrit surgawi secara misterius jatuh ke tangannya? Sampai ke dasar ini, seorang tetua berteriak keras. Mereka baru saja membuka kuil dan melepaskan altar. Cahaya keemasan berkedip, dan dari kedalaman area terlarang klan hujan, sebagian besar hujan cahaya keemasan menghilang. Kemudian terbang keluar dari halaman belakang menuju lokasi si Hao. Cepat, hentikan dia. Cepat dan dapatkan kembali dekrit kami. Mereka bingung dan jengkel. Jenggot tertiup angin dan mata mereka menatap tajam ke arah si Hao. Semua orang merasa seolah-olah situasinya sangat berlawanan dengan keputusasaan, dan suasana depresi sebelumnya benar-benar hilang. Hei, saudara klan hujan, beri aku sepotong juga. Aku ingin melihat seperti apa rasanya. Seseorang mencemooh, membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak. Adik laki-laki, apakah dekrit itu enak? Bahkan ada seseorang yang meminta si Hao untuk mengejek Rain King Manor. Tidak terlalu bagus. Ini seperti kulit, keras dan rasanya tidak enak. Si Hao memberikan evaluasinya. Haha, jalan-jalan penuh dengan tawa. Ketika orang-orang klan hujan mendengar apa yang dikatakan, semua wajah mereka menjadi pucat. Ini adalah definisi menjadi tidak terkendali dan tidak terkendali. Laporkan ke leluhur. Beberapa lembar perkamen dekrit surgawi terbang karena suatu alasan. Mereka tidak diaktifkan oleh kami. Seseorang berbicara dengan suara rendah untuk melaporkan situasi saat ini. Aktifkan dekrit sialan itu. Seorang penatua meraung. Dia tidak tahan lagi dengan penghinaan ini dan berteriak pada orang-orang itu. Dia ingin mereka menggunakan keputusan surgawi untuk membunuh anak iblis itu. Meskipun ada keraguan di hati semua orang dan mereka memiliki firasat buruk, mereka tetap tidak ragu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengikuti perintah leluhur? Raja Hujan memiliki setengah dari tubuhnya yang ditembak oleh Dewa Iblis besar terakhir kali dan lumpuh. Akibatnya, dia sudah lama meninggalkan ibu kota untuk pulih di tanah leluhur. Saat ini, ada beberapa leluhur tua yang bertanggung jawab atas masalah di sini, dan perintah mereka mutlak. Dekrit surgawi yang indah melonjak. Itu semua potongan, bukan seluruh lembar. Namun, mereka disatukan menjadi satu, dan pada saat ini, mereka melepaskan cahaya yang menyala-nyala seperti matahari. Cahaya warna-warni emas berkembang dan terbang dalam garis-garis. Cahaya damai dan suci tersebar ke segala arah, dan pada saat yang sama, ada aura luar biasa mengesankan yang terasa tak terbantahkan. Mereka hanya bisa mengakui kekuatannya. Ini adalah media yang membawa kehendak dewa, artefak surgawi. Setelah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu sudah lama mengembangkan kecerdasan. Bisa dilihat berapa banyak karakter yang dikemas pada perkamen dekrit itu. Setiap simbol adalah jenis Dao, dan itu adalah perwujudan dari rantai keteraturan surgawi. Jika jatuh ke seseorang, mereka akan segera dibunuh. Alasan mengapa si Hao bisa mengunyah dekrit itu adalah karena pagoda kecil itu telah melepaskan lampu simbol perkamennya, membuatnya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Keputusan itu diaktifkan. Itu bergabung di udara sebelum turun. Itu memiliki kekuatan surgawi yang tak terbatas, dan cahaya warna-warni bergolak dalam gelombang. Itu membuat pikiran semua orang menjadi kacau dan membuat mereka gemetar. Orang-orang di jalanan semua tutup mulut, karena mereka menanggung terlalu banyak tekanan. Mereka yang memiliki keinginan yang lebih lemah segera jatuh ke tanah, dan bahkan ada lebih banyak orang yang mundur dengan seluruh tubuh mereka gemetar. Keputusan ini kehilangan beberapa sudut. Mungkinkah salah satunya adalah yang saya makan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri dengan tenang. Namun, banyak orang masih mendengarnya. Ketika klan hujan mendengar apa yang dia katakan, wajah mereka menjadi hijau dan pucat. Sementara itu, orang-orang di kejauhan hampir tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, keputusan Rain Clan tampaknya benar-benar menderita di bawah tangan remaja ini. Hanya, di bawah kekuatan surgawi semacam ini, tidak ada yang bisa tertawa. Hanya mulut beberapa orang yang berkedut saat mereka mundur. Membunuh. Nenek moyang Rain Clan berteriak.
Dia ingin melihat dengan matanya sendiri kekuatan yang merebut fragmen dekrit. Namun, artefak pembunuhan yang hebat itu tidak turun. Cahayanya yang berkembang meredup, seolah-olah dihentikan oleh energi misterius. Kemudian, 3 fragmen tiba-tiba menghilang. Ini lagi. Hal ini benar-benar menjijikkan. Aku benar-benar tidak ingin memakannya. Suara Si Hao terdengar, dan tentu saja, sepotong lain muncul di tangannya. Saat ini dimasukkan ke dalam mulutnya. Sepotong lain menyatu dengan pakaian pertempuran emas hitam dan menghilang. Adapun bagian ketiga, klan hujan bahkan tidak melihat kemana ia pergi. Setelah terus-menerus mengunyah 2 potong, tubuh Si Hao mulai menyala. Ada beberapa simbol yang tak terlukiskan yang muncul dari dalam tubuhnya. Ini benar-benar barang bagus. Kekuatan surgawi sangat menakjubkan. Saya akan menyimpannya untuk saat ini dan menggunakannya setelah saya memasuki alam ukiran. Si Hao berkata pada dirinya sendiri sebelum memasukkan potongan ketiga ke dalam kantong langit dan buminya. Kembalikan kepada kami. Orang-orang Rain Clan meraung. Tidak mungkin. Si Hao menatap mereka sekilas. Kembalikan dekrit surgawi klan saya. Mata orang-orang itu menjadi merah. Semua milikku. Si Hao menatap mereka dengan matanya yang besar dan hidup. Itu membuat orang-orang itu marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Dengan keadaan seperti itu, wajah leluhur klan hujan menjadi pucat. Suasana hatinya sangat buruk. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil kembali keputusan itu dan tidak pernah mengeluarkannya seperti ini lagi. Pada saat terakhir, potongan dekrit menghilang satu demi satu dengan total 6 potong. Ketika dekrit emas yang sekarang redup bergabung, hanya setengah yang tersisa. Pada saat ini, bahkan ada pikiran untuk bunuh diri di antara klan hujan. Banyak orang memiliki ekspresi cemberut karena ini terlalu memalukan dan memalukan. Sudah waktunya untuk pergi. Pagoda kecil itu mengingatkan. Kenapa kita tidak mengambil semuanya? Si Hao bingung. Saya sudah berjalan di atas tali tipis. Jika ini terus berlanjut, maka keseimbangan benar-benar akan terganggu, kata kelenteng kecil itu. Gelombang udara dingin naik dari dalam tubuh Si Hao. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia mendengarnya mengucapkan kata keseimbangan, dia akan selalu merasa seolah-olah gelombang niat membunuh yang membeku telah menyapu dunia ini. Si Hao berbalik dan berjalan pergi. Kemana kamu pergi? Salah satu klan hujan menginjak formasi besar dan mengejar ke kejauhan. Si Hao berbalik. Pedang yang patah tersapu, dan pancaran pedang melonjak. Beberapa orang ditebas di pinggang, dan salah satunya sebenarnya adalah sesepuh sekte. Dia adalah salah satu individu penting klan hujan. Di depan kekuatan seorang raja yang mulia, bahkan seorang tetua sekte pun tidak cukup. Bahkan leluhur tidak akan cukup dan masih akan gagal. Rain Clan, lebih baik jika kamu tahu tempatmu sedikit. Kalian semua masih bisa hidup selama beberapa tahun lagi, mengerti? Si Hao berbalik. Ini adalah kata-kata terakhir yang dia tinggalkan, dan itu adalah ancaman yang tersembunyi. Pagoda kecil itu tidak lagi bertindak, jadi dia tidak punya cara untuk mengalahkan dekrit surgawi. Dia tidak bisa melanjutkan serangannya, jadi dia pergi dengan langkah besar. Adapun pembantaian besar yang sebenarnya, dia menyimpannya untuk keberadaan seperti laba-laba iblis kuno itu dan bukan di sini. Dia merasa bahwa menggunakan kesempatan pagoda kecil di sini benar-benar sedikit sia-sia. Semua orang tercengang. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Itu hanya seorang anak muda, namun dia mencaci maki dan mengancam klan yang hebat. Itu terlalu mendominasi. Ketika dia berbalik untuk pergi, bahkan tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Si Hao menghilang dari Rain King Manor dengan beberapa kilatan. Dengan teknik berharga Kun Peng, kecepatannya terlalu cepat. Dia tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Klan hujan tahu siapa dia dan pasti akan memberitahu garis keturunan Si Ziteng. Daripada berakhir seperti itu, aku lebih suka mengunjungi mereka dan memberitahu mereka sendiri. Si Hao memutuskan bahwa di masa depan, dia akan menjadi Si Hao. Tidak perlu menutupi apapun lagi. Apalagi yang paling penting adalah dia harus bertemu seseorang. Orang ini telah meninggalkan kesan yang luar biasa padanya. Ada titik lembut di dalam hati Si Hao. Dia selalu ingat gadis pelayan kecil yang ceria, menggemaskan, dan sangat baik hati itu. Ahman awalnya adalah keturunan seorang pelayan, tapi dia secara alami cerdas, jadi dia bisa memasuki kediaman belakang untuk mengurus Si Hao. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Ahman sekarang.
Apakah dia menjalani kehidupan yang baik? Aman? Aku sudah kembali. Kali ini, aku datang untuk menemuimu dan membawamu keluar dari Martial Imperial Manor. Si Hao berkata dengan tenang. Ibu kota penuh dengan kebisingan. Setelah pertempuran di Rain King Manor, seluruh ibu kota terguncang. Mengikuti Dewa Iblis Agung, Rain King Manor terkoyak sekali lagi. Sebagian besar halamannya hancur, dan beberapa bagian dari keputusan Dewa Hujan bahkan dimakan oleh seseorang. Ini tampak agak terlalu, tidak nyata. Klan Hujan telah menderita pukulan yang terlalu berat. Rumah mereka diserang 2 kali. Mereka juga memiliki reputasi yang hebat, sayang sekali. Mereka adalah orang-orang yang membawa masalah bagi diri mereka sendiri. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, semua orang masih kagum pada anak iblis itu. Akibatnya, banyak kekuatan mulai mencarinya. Tentu saja, ada juga yang berniat buruk. Mereka menyelidiki secara rahasia untuk melihat apakah ada peluang untuk menyingkirkannya. Sementara ibu kota gempar, Si Hao tiba di depan sebuah rumah besar dan megah. Keadaan emosional Si Hao ada di mana-mana. Saat itu, hanya Aman yang membuatnya merasa sangat hangat. Hei, anak muda, kamu sudah berdiri di sana untuk waktu yang lama. Jika Anda tidak di sini karena alasan apapun, maka lebih baik jika Anda pergi. Di luar gerbang manor, ada seorang penjaga yang berbicara. Si Hao terkejut. Ketika dia datang ke sini, dia tidak merasakan kesombongan yang sombong. Kata-kata pihak lain masih agak damai, berbeda dari yang dia harapkan. Kupikir kalian ada di sini untuk mengusirku. Dia tertawa dengan cara mengejek diri sendiri. Jika itu di masa lalu, maka kamu pasti akan diusir oleh seseorang. Terakhir kali ketika kakek 15 kembali, ada seorang penjaga yang berani memperlakukannya dengan dingin. Akibatnya, mereka benar-benar dibuang. Beberapa penjaga tertawa. Itulah yang saya katakan. Si Hao berkata pelan pada dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar di sini untuk mengunjungi rumah? Salah satu dari mereka ragu-ragu ketika mereka memandangnya. Benar, saya di sini untuk memasuki Martial Imperial Manor. Si Hao dengan tenang berkata. Kamu, mereka semua tercengang. Dia hanya seorang remaja, jadi siapa yang dia cari di sini? Tepat pada saat ini, jalan-jalan dilemparkan ke dalam kekacauan. Beberapa orang dengan cepat bergegas untuk memasuki Martial Imperial Manor. Mereka tampak seperti mereka semua adalah murid dari Manor. Ada apa dengan semua keributan itu? Seorang jenderal perang berjalan keluar dari gerbang Manor dan berteriak pada mereka. Sesuatu yang besar terjadi. The Rain King Manor dibongkar oleh seseorang, dan bahkan dekrit surgawi dimakan oleh orang itu. Kami telah kembali untuk memberikan laporan ini. Mereka yang kembali dengan tergesa-gesa mulai berbicara satu demi satu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menatap Si Hao dan berkata, kenapa kamu di sini? Dia tampak sangat terkejut. Semua klan besar sudah diberitahu bahwa sesuatu yang besar terjadi di Rain King Manor. Namun, untuk detail yang bagus, mereka masih membutuhkan klan mereka untuk melaporkan kembali, seperti detail pertempuran. Surga, anak buas datang ke manor kami. Kelompok yang kembali semua berteriak. Semua penjaga terkejut, dan bahkan jenderal perang itu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mereka mengukur Si Hao dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu di sini untuk memberi hormat kepada manor. Sekelompok orang berteriak aneh. Ini adalah monster pembunuh. Apakah dia datang ke sini untuk membongkar Martial Imperial Manor juga? Itu membuat setiap orang dari mereka cemas dan ketakutan. Si Hao tampak agak tenang saat menghadapi semua orang. Dia tidak terlihat seperti dia di sini untuk memulai perkelahian. Jenderal perang mengangguk dan dengan murah hati mengundangnya ke aula untuk menunggu sementara laporan dibuat kepada atasan. Ini adalah masalah yang luar biasa hebat, dan semua orang takut bahwa beberapa jenis masalah akan terjadi. Tak satu pun dari mereka yang berani memperlakukannya dengan enteng, karena mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Situasi ini sangat aneh bagi mereka. Itu jelas hanya anak muda yang berusia lebih dari 10 tahun, namun mereka merasakan tekanan yang begitu besar. Si Hao menunggu beberapa saat. Dia tampaknya sedang berpikir keras, tetapi kemudian dia tiba-tiba menghilang dari lokasinya dan langsung memasuki manor. Itu karena Rain King Manor mengirim berita ke Si Ziteng bahwa dia adalah Si Hao. Jika itu terjadi, tidak mudah membawa Aman pergi dari tempat ini. Dia menghilang seperti gumpalan asap dan berjalan melalui manor berdasarkan apa yang dia ingat. Anehnya,
Dia tidak salah belok dan langsung menuju ke area tempat tinggalnya di masa lalu. Di mana Ahman tinggal? Dia bertanya pada seorang pelayan. Dia tinggal di sana, tapi, sebelum pelayan itu selesai, si Hao sudah menghilang, mengejutkannya. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Ahman, saya si Hao. Aku kembali untuk membawamu bersamaku. Si Hao bergegas ke halaman yang sangat damai. Salah satu gadis mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan kaget. Kamu, bukan Ahman. Di mana dia? Si Hao merasa bahwa ini bukan saudara perempuan Ahman sejak saat itu. Ahman dibawa pergi oleh kakek 15. Dia telah lama meninggalkan Martial Imperial Manor, dan tidak pernah kembali sejak itu. Gadis muda itu dengan fasih mengucapkan kata-kata ini. Mengapa wajahmu begitu pucat, seolah-olah kamu sangat terkejut? Si Hao bertanya padanya. Meskipun pihak lain dengan cepat memberitahunya tentang situasinya, dia masih memandangnya seperti dia adalah hantu. Kamu, apakah kamu benar-benar tuan muda si Hao? Gadis itu bertanya dengan suara lembut. Kau tahu siapa aku? Sister Ahman selalu berkata berulang kali bahwa kamu tidak akan mati. Dia percaya bahwa Anda akan kembali suatu hari nanti, dan bahwa Anda akan mengingatnya. Gadis itu berbicara. Perasaan hangat segera melonjak di dalam hatinya. Si Hao duduk di atas balok batu dan melihat halaman yang tenang dan terpencil ini. Dia merasakan semacam kelembutan, juga sedikit kesedihan. Ahman sebenarnya memiliki keyakinan seperti itu padanya. Semua orang di Martial Imperial Manor semua berpikir bahwa dia sakit parah, dan hanya Ahman yang merawatnya dengan hati-hati. Air mata mengalir dari matanya saat dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengingat siapa dia, dan bahwa dia harus tetap hidup. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih belum lupa. Dia mengatakan bahwa dia akan kembali, dan dia tidak akan melupakannya. Ahman, si Hao dengan lembut memanggil. Dia masih ingat matanya yang besar dan betapa cantiknya dia. Hanya saja, setelah bertahun-tahun berlalu, dia mungkin sedikit berubah. Ketika dia melihat bahwa Ahman tidak ada di sini ketika dia pertama kali bergegas masuk, dia menjadi ketakutan. Dia takut sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi, tetapi tidak pernah berpikir bahwa kakeknya akan membawanya pergi. Mengapa? Si Hao bertanya. Jelas bahwa gadis ini sangat cerdas. Dia tahu apa yang ingin dia ketahui dan dengan cepat menceritakan semuanya padanya. Kakek 15 mengetahui tentang apa yang terjadi saat itu di Manor dan tahu bahwa Ahman merawatmu sebelumnya. Selain itu, saudari Ahman adalah yang paling cerdas, dan bakat alaminya luar biasa, jadi dia membawanya pergi. Apakah Ahman benar-benar hebat? Si Hao tersenyum. Sangat bagus. Dia jenius alami. Klan sengaja menyembunyikan fakta dan tidak membiarkan dunia luar tahu tentang dia. Ini disimpan sebagai rahasia orang dalam. Selain itu, ketika kakek 15 bertarung sengit melawan laba-laba itu, saudari Ahman bahkan memberinya nasihat. Pada saat itu, dia menarik perhatian kakek 15. Wanita muda itu terus mengobrol dan membicarakan banyak hal. Terlihat jelas bahwa hubungannya dengan Ahman cukup baik. Ahman, ketika si Hao memikirkan peristiwa masa kecilnya, dia merasa sangat hangat. Pada saat itu, Ahman benar-benar cerdas dan sangat cerdas. Meskipun dia tidak melihatnya hari ini, dia mendengar kabar yang sangat bagus. Apakah kamu benar-benar orang yang selalu dibicarakan Ahman, Tuan Muda si Hao? Gadis itu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Saya, si Hao mengangguk. Surga, kamu adalah makhluk surgawi yang lahir alami. Wanita muda itu merasa seolah-olah otaknya kelebihan beban. Apakah individu yang menurut banyak orang sudah mati benar-benar kembali? Kemana kakekku membawa Ahman? Saya tidak tahu. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, Martial Imperial Manor berada dalam kekacauan. Ada kebisingan di mana-mana, dan area di luar mansion menjadi kacau. Banyak orang melihat sekeliling dengan ekspresi kaget. Apa yang terjadi? Remaja biadab itu memasuki Martial Imperial Manor, tetapi kemudian, dia menghilang secara misterius. Manor tampaknya telah menghadapi musuh yang hebat. Faktanya, Manor itu benar-benar dalam keadaan kacau balau. Bocah pembunuh itu datang ke pintu mereka dan tiba-tiba menghilang, membuat banyak orang sangat gugup. Anda harus memahami bahwa bocah ini baru saja berurusan dengan klan hujan, tetapi sekarang, dia ada di sini. Siapa di sini yang tidak benar-benar ketakutan? Si Hao mendengar suara itu dan bergegas ke aula utama dengan langkah besar. Dari kejauhan, si Ziteng berjalan dengan langkah besar. Sekelompok orang mengikuti di belakangnya.
Dari arah lain, sekelompok tetua bergegas. Jelas bahwa mereka tidak cocok dengan Si Ziteng saat mereka saling berhadapan. Ini justru anak dari alam dewa kekosongan yang menciptakan gangguan yang tak terhitung jumlahnya. Dia baru saja membuat kekacauan di rumah Raja Hujan dan mengobrak-abrik banyak aula istana mereka. Seseorang berkata dengan suara lembut. Banyak orang memandang pada saat yang sama, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Rumor mengatakan bahwa dia membuka 10 lorong surgawi dan dikenal sebagai pemuda tertinggi. Selain itu, bukankah dia memecahkan rekor Yi? Seseorang bertanya. Benar, mereka yang mendengar kata-kata ini di Martial Imperial Manor merasa sangat berbeda. Si Ziteng dan orang-orangnya memiliki cahaya dingin yang melintas di mata mereka, sementara orang-orang tua itu terkejut dan menyesal. Awalnya, Martial Imperial Manor akan memiliki pemuda tertinggi lainnya, hanya, dia telah meninggal. Kamu benar-benar luar biasa. Setelah menyebabkan kekacauan di Rain King Manor, apakah Anda akan berperilaku kejam di Martial Imperial Manor saya juga? Seseorang di sebelah Si Ziteng berteriak dengan dingin. Siapa kamu sebenarnya? Orang lain berteriak. Namaku Si Hao. Si Hao menyatakan namanya dengan jujur. Tidak ada sedikit pun penyembunyian, dan suaranya seperti guntur saat mengguncang Martial Imperial Manor. Suaranya bahkan terdengar di luar Manor. Nama saya Si Hao, itu hanya 4 kata, tapi itu seperti sambaran petir yang menyambar. Itu membuat ekspresi semua orang di sini berubah saat mereka mundur beberapa langkah. Mata mereka dengan cepat berkontraksi saat mereka menatapnya dengan kaku. Ada beberapa orang yang bingung, seperti generasi muda yang lahir belakangan dan para pelayan yang diterima baru-baru ini. Mereka tidak tahu tentang situasi saat itu. Orang-orang di luar juga mendengarnya, dan banyak orang menjadi bingung. Mereka semua memiliki perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Martial Imperial Manor. Kalau tidak, mengapa suaranya begitu keras, mengguncang ke segala arah? Kamu mengatakan, namamu Si Hao. Seorang tetua berkata dengan suara gemetar. Bahkan janggut putihnya bergetar ketika dia melihat anak muda di depannya dengan linglung. Adapun orang-orang dari garis keturunan Si Yi, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut satu demi satu, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Mereka menatap anak muda yang gagah berani dan perkasa itu dengan tidak percaya. Efek yang dimiliki nama ini terlalu besar. Mereka semua merasa seolah-olah badai telah tiba. Namanya, Si Hao. Apakah itu spesial? Seorang anak berusia 10 tahun atau lebih bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dengan suara lembut. Dia tampak agak bingung. Kamu, berbicara sedikit lebih lembut. Di sampingnya, ada seorang anak muda yang menegurnya dengan nada tegas. Hanya setelah melihat ke kiri dan ke kanan dia berkata dengan suara lembut, apakah kamu lupa tentang Hao-er yang selalu diteriakkan oleh kakek 15? Justru nama ini. Pertempuran hebat yang terjadi belum lama ini justru karena dia. Apa? Hao-er adalah dia. Orang-orang dari generasi muda dan orang-orang yang tidak tahu tentang situasi pada waktu itu semua menjadi tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka semua merasa itu tak terbayangkan. Bencana yang terjadi di Martial Imperial Manor adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh anggota dalam klan, dan mereka yang tidak tahu tidak akan pernah tahu. Itu adalah jenis tabu yang disegel dan tidak menyebar. Oleh karena itu, anak-anak yang berusia sedikit di atas 10 tahun dan mereka yang lebih muda hanya samar-samar mendengar berita gembira. Orang tua mereka tidak mau masuk lebih dalam. Namanya Si Hao, nama yang sama dengan keturunan Dewa Iblis Agung. Seseorang berkata dengan suara rendah, dan dengan cepat mulai menyebar ke seluruh mansion. Siapa Si Hao? Ini adalah topik terlarang dan sesuatu yang orang tidak boleh diskusikan di Manor. Identitas dan latar belakangnya membuat murid-murid yang lebih muda itu semua terkejut. Semua orang akhirnya mengerti mengapa para tetua dan individu paruh baya begitu serius. Terlihat jelas di wajah mereka. Sangat cepat, bahkan generasi muda dan pelayan baru dari Manor memahami situasinya. Mereka mulai terengah-engah satu demi satu. Bagaimana mungkin, 10 tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin anak itu masih hidup? Suara sesepuh itu gemetar karena dia tidak berani mempercayai ini. Saya Si Hao. Ekspresi Si Hao tenang saat dia menyatakannya dengan jelas. Suara itu seperti tangisan naga yang bergema di udara. Keturunan 15. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku bisa melihat anak itu lagi dalam kehidupan ini, di sampingnya, seorang penatua merasa seolah-olah darah panas mengalir di dalam dirinya.
Dia sangat tersentuh sehingga dia hampir berteriak. Adapun sisi Ziteng, ekspresi kelompok orang itu sangat jelek. Bahkan ada beberapa yang wajahnya pucat pasi dan pucat pasi. Pikiran mereka semua dalam keadaan gelisah, dan mereka merasa seolah-olah bencana besar sedang menghampiri mereka. Bahkan ekspresi Ziteng berubah lagi dan lagi, kehilangan penampilan tenang dan tenang yang biasanya dia miliki. Kedua matanya seperti kilat saat mereka terus memindai pemuda ini. Tidak mungkin, orang itu sudah lama meninggal. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa Anda, seorang penipu, datang ke Martial Imperial Manor saya? Apakah Anda dengan sengaja mencoba membuat kekacauan? Dari garis keturunan Yi, ada seorang tetua yang berbicara. Cahaya dingin terus berkedip di dalam matanya. Ketika orang lain mendengar kata-katanya, segera ada orang lain yang membeo. Ini benar-benar masa yang sulit. Semua jenis orang muncul. Bahkan ada seseorang yang berani datang dan menipu Martial Imperial Manor saya. Apakah Anda lelah hidup? Untuk apa kalian menatap sekeliling? Cepat dan tangkap dia. Orang-orang di garis keturunan ini semuanya memiliki pemikiran yang sama. Saat ini, mereka sama sekali tidak dapat mengakui identitasnya, dan mereka harus segera mengambil tindakan untuk membunuhnya. Ini benar-benar akan menyelesaikan semua masalah mereka. Apa yang kalian semua coba lakukan? Di sisi lain, beberapa tetua meraung marah, tampak seperti singa tua. Rambut dan janggut mereka semua panjang, tetapi penampilan mereka berani dan kuat saat mereka mencaci maki dengan keras. Dia mengaku sebagai salah satu murid manorku yang mati dan datang ke sini untuk membuat masalah. Jelas bahwa dia ada di sini dengan niat berbahaya. Kami ingin menangkapnya, jadi apakah ada yang salah dengan itu? Di sisi lain, ada seorang pria parubaya yang menentang dengan kekerasan yang sama. Saya bahkan belum menyatakan tujuan saya untuk datang, namun Anda semua telah menghukum saya atas kejahatan. Si Hao bertanya, kamu datang sambil berpose dengan nama palsu. Apakah itu tidak cukup? Tak perlu dikatakan bahwa Anda menyimpan niat jahat. Namun, jika Anda ingin menyebabkan kekacauan di Martial Imperial Manor saya, maka Anda bisa melupakannya. Seseorang di samping si Ziteng berkata, kamu menanyakan namaku, dan aku menjawabmu dengan jujur, namun kamu langsung menuduhku menyebabkan kekacauan. Mungkinkah karena hati nurani yang bersalah? Si Hao tenang sepanjang waktu. Dia berbicara dengan cara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Di dalam manor, semua orang menahan napas saat mereka menonton. Banyak dari mereka mengalami kejadian saat itu, dan mereka menatap si Hao sambil mencoba mengingat bayangan anak lemah itu dari dulu. Mereka mencoba melihat apakah itu orang yang sama. Kami sudah diberitahu bahwa kamu datang ke ibu kota dengan tujuan tersembunyi. Anda ingin mengganggu setiap istana Raja Bangsawan yang agung. Anda datang dengan niat jahat. Seseorang berbicara. Salah satu kakak laki-laki kakek 15 berdeham dan meraung. Saya pikir Andalah yang memiliki niat jahat. Mengapa Anda terburu-buru untuk memercikkan air kotor? Mungkinkah Anda bahkan tidak ingin membiarkannya berbicara? Si Hao tersenyum dan melihat ke depan. Kamu mengatakan bahwa aku di sini untuk menghancurkan setiap istana Raja Bangsawan yang agung. Bisakah Anda memberi saya contoh? Ini, orang di samping si Ziteng menjadi kehabisan kata-kata, karena dia tahu bahwa dia akan semakin mempermalukan dirinya sendiri jika dia menjawab pertanyaan itu. Itu karena tempat yang dihancurkan pihak lain adalah Rain King Manor dan memiliki hubungan yang baik dengan peristiwa masa lalu. Biarkan aku memberitahumu kalau begitu. Belum lama ini, aku merobek Rain King Manor. Ekspresi si Hao menjadi dingin saat dia berteriak. Saya pikir Anda semua harus tahu alasannya. Kamu, ketika orang itu melakukan kontak mata dengan si Hao, dia tidak bisa menahan perasaan lemah. Dia bahkan tidak bisa melihat si Hao secara langsung. Apa yang telah Anda semua lakukan, apa yang telah mereka lakukan, saya yakin Anda jelas tentang keduanya. Saya hanya pergi untuk meminta penjelasan. Klan hujan berhutang terlalu banyak padaku. Suara si Hao sangat keras, dan setajam pisau. Itu mengguncang jiwa mereka. Kamu berbohong. Kamu bukan anak itu sejak saat itu. Di samping si Ziteng, seseorang berteriak. Ketika salah satu kakak laki-laki kakek 15 mendengar ini, dia tidak marah tetapi malah tampak tenang. Dia menghadap semua orang dan berkata, buka matamu dan lihatlah dengan cermat. Sudut matanya dan ujung alisnya, bukankah itu sangat mirip dengan si Ziling? Apakah ada atau tidak ada kemiripan dengan Dewa Iblis Agung? Kata-kata ini membuat banyak orang gemetar. Setelah hati-hati melihat,
dia benar-benar tampak mirip. Hanya dalam sepersekian detik, semua orang yakin. Sepertinya keturunan Dewa Iblis besar benar-benar kembali. Saya percaya bahwa itu dia. Hao-Er masih hidup dan dia telah kembali. Seorang penatua berteriak. Dia benar, itu Haur. Astaga, ini adalah anak dari waktu itu, kamu akhirnya membawa keadilan untuk masalah ini. Ada orang lain yang tergerak secara emosional. Pada saat ini, ada gangguan besar di Martial Imperial Manor. Semua anggota penting bergegas, dan bahkan mereka yang berkultivasi dalam isolasi disiagakan. Mereka semua bergegas menuju aula istana ini. Semua orang dari garis keturunan Xi Ziteng memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Peristiwa yang terjadi hari ini terlalu mendadak. Ini seperti sambaran petir, dan mereka begitu terguncang sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Buka matamu dan lihat, ini pasti anak Ziling. Si Hao, dia adalah anak iblis yang membuka 10 lorong surgawi. Dia adalah pemuda tertinggi. Ketika kalimat ini diucapkan, seluruh Martial Imperial Manor melonjak dengan keributan. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu yang muda atau generasi menengah, mereka semua terguncang. Benar, mereka tampaknya telah mengabaikan asal-usul anak iblis itu. Dia adalah pemuda tertinggi. Si Yuan, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Apakah Anda akan terus mempertanyakan asal-usul anak ini? Apakah seorang pemuda tertinggi perlu datang ke sini untuk mengumumkan namanya? Ketika orang-orang Xi Ziteng mendengar apa yang dikatakan, ekspresi mereka semua berubah. Mereka tidak lagi mengatakan apa-apa. Jelas bahwa Martial Imperial Manor dibagi menjadi dua faksi. Tidak ada pihak yang tampaknya diliputi oleh yang lain, dan ada perasaan konfrontasi. Seorang anak yang dianggap mati selama bertahun-tahun kembali. Manor segera mulai ribut dengan kebisingan. Mari kita verifikasi identitas anak itu sebentar lagi. Ini bisa dianggap sebagai acara yang membahagiakan, jadi biarkan dia memberi hormat dan kembali ke sekte. Seorang tetua membelot dari Xi Ziteng dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Ekspresinya sangat tenang. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu berpikir bahwa kamu membantuku. Si Hao bertanya. Di sisi lain, ekspresi tetua itu tenang saat dia berkata, "Nak, apa yang masih kamu inginkan?" Ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Memberi hormat, dan membuat kami merayakannya untukmu, bukankah itu membuatmu bahagia? Apakah kamu mencoba untuk menjilat dariku? Apakah Anda pikir saya harus sangat berterima kasih kepada Anda? Sepertinya kamu mencoba mengusir pengemis. Si Hao berkata dengan ekspresi dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Penatua berbicara. Wajahnya membawa sedikit kedinginan. Apakah kalian semua benar-benar menganggap diri kalian setinggi itu? Siapa si Yuan? Saya mendengar bahwa kakek saya melumpuhkan Anda, bagaimana kabar Anda sekarang? Si Hao bertanya. Bibirnya membawa sedikit penghinaan. Si Yuan adalah kakek Xi Ziteng, serta salah satu individu penting dari garis keturunan mereka. Melumpuhkan tuan semacam ini membuat garis keturunan mereka sangat marah dan tidak mampu mengangkat kepala mereka. Saat ini, sikap merendahkan Si Hao membuat banyak orang mengepalkan tangan. Si Zonghe, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Salah satu saudara tua Dewa Iblis Agung berteriak. Tutup mulutmu yang menjijikkan. Jangan lupa betapa kita telah mengecewakan anak ini. Saat ini, apakah kamu masih berani berbicara dengan nada seperti ini? Paman 18, tidak perlu marah. Kembalinya Hao-Er adalah kesempatan yang menggembirakan. Kami ingin membantunya merayakannya. Xi Ziteng akhirnya berbicara. Ekspresinya cukup tenang. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa saya kembali untuk memberi hormat kepada sekte? Kata Si Hao. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Si Zonghe bertanya. Wajahnya berubah dingin. Terlepas dari apakah aku memutuskan untuk kembali atau tidak, aku tidak membutuhkan pengakuanmu. Ekspresi Si Hao menjadi dingin dan dia menatap mereka dengan tatapan menghina. Kemuliaan dan kehormatan keluarga Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak peduli. Kalimat ini sangat tidak sopan, membuat semua orang dari garis keturunan Xi Ziteng mengubah ekspresi mereka. Bahkan beberapa saudara tua Dewa Iblis Agung mengerutkan kening karena mereka tidak ingin mendengar kata-kata seperti ini. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Dengan otoritas apa Anda bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Teriak Si Zonghe. Kenapa aku tidak bisa mengatakan hal seperti itu? Saya tidak pernah memutuskan untuk bergabung dengan Anda. Sejak ayah saya dipaksa untuk pergi oleh Anda semua lebih dari 10 tahun yang lalu,
sudah tidak ada hubungan yang tersisa antara saya dan Martial Imperial Manor. Nada suara Si Hao sangat parah. Kata-kata ini membuat banyak orang terdiam. Martial Imperial Manor benar-benar mengecewakan garis keturunan Si Ziling melalui peristiwa-peristiwa itu. Apalagi sekarang, anak ini dikenal sebagai pemuda tertinggi di dunia luar. Apakah dia benar-benar membutuhkan apa yang disebut kebaikan orang lain? Apakah dia benar-benar membutuhkan gelar sebagai murid dari Martial Imperial Manor? Dia benar-benar tidak. Selama dia menganggukkan kepalanya, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mereka yang berasal dari Archaic Divine Mountains akan menundukkan kepala mereka dan dengan sopan akan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Adapun seberapa tinggi dia akan mencapai di masa depan, tidak ada yang tahu. Ini adalah pemuda tertinggi sejati yang memiliki kualifikasi untuk merebut gelar Kaisar Negara Batu. Baginya, Martial Imperial Manor terlalu kecil. Pada saat ini, dunia luar benar-benar sunyi. Ketika mereka mendengar apa yang diteriakkan dari dalam, mereka semua gemetar dalam hati. Hao Dewa Iblis hebat telah muncul. Tidak ada dinding yang dapat sepenuhnya menghalangi angin, dunia luar juga diberitahu. Cucu Dewa Iblis Agung adalah makhluk surgawi tertinggi, dan dia ditikam dari belakang secara diam-diam. Ini adalah alasan untuk pertempuran besar terakhir kali. Saat ini, seorang pemuda bernama Si Hao kembali, jadi bagaimana mungkin ini tidak membuat semua orang gemetar? Badai yang luar biasa sedang terjadi. Jika kamu tidak mau memasuki Martial Imperial Manor dan tidak mau memberi hormat kepada klan, lalu mengapa kamu kembali? Di samping Si Ziteng, Si Zhonghe bertanya. Nama saya Si Hao dan awalnya adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Namun, tulang makhluk tertinggiku dicungkil oleh kalian semua dan ditambahkan ke tubuh Si Yi. Hari ini, saya kembali untuk meminta penjelasan. Suara Si Hao mengguncang langit dan bumi, menyebar ke setiap jalan dan gang di kota. Kata-kata ini menyebar sangat jauh, seolah-olah seekor naga mengaum atau seekor harimau menangis. Dia tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali dan menggunakan kalimat yang sangat sederhana untuk secara langsung mengungkap tragedi saat itu. Semuanya terungkap ke dunia. Apa? Pada saat ini, setiap area di ibu kota sangat terguncang. Berita semacam ini seperti badai yang menyapu seluruh kota. Tidak ada satupun kekuatan besar yang tidak terguncang. Meskipun mereka telah mendengar desas-desus seperti itu sejak lama, itu masih agak tersembunyi dan tidak jelas. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Bahkan ketika kakek 15 melemparkan seluruh ibu kota ke dalam kekacauan, dia tidak menjelaskan apapun kepada dunia luar, jadi tidak ada yang tahu situasinya. Namun hari ini, anak itu secara pribadi mengungkapkan segalanya setelah berkunjung ke Martial Imperial Manor. Ini setara dengan menaikkan ombak yang sangat besar. Film pun berakhir.